Karena Sambo mendapatkan hukuman maksimal hukuman mati, tentu Sambo akan ladang, dia akan marah, ya. Seakan-akan ya dia itu ditinggalkan dan sebagai sampah yang tak berguna lagi. Padahal di dalam pledoinya dia sampaikan, ternyata dalam pledoinya dia sampaikan, saya dianggap sebagai penjahat besar, ya. Yang tidak perlu didengarkan lagi hak-hak saya sebagai terdakwa dan lain-lain, ya. Nah, di sini kalau Sambo kemudian ekspresif ditulis saja secara tertulis saja sebetulnya menggambarkan kemarahan dia, ya, menggambarkan kegeraman dia, ya, di depan persidangan kepada hakim, dia menata kata itu sedapat mungkin sopan, gitu ya. Bagaimana kalau dia kemudian benar dihukum mati, ya? Sambo ini mempunyai sumber daya informasi terkait dengan jabatan dan kewenangan dia sebagai Kadif Propam yang adalah polisi. Mungkin buat Sambo banyak pelanggar-pelanggar hukum yang dia ketahui yang tidak dia buka atau mungkin dia lindungi. Dosa-dosa, ya. Biasanya yang dilindungi biasanya itu perwira-perwira tinggi. Usai Hakim Wahyu Imam Santoso menjatuhkan vonis hukuman mati, kini akhirnya Verdi Sambo langsung bongkar semua aib kepolisian. Semua pun dibuat terkejut ketika mendengar cerita dari Verdi Sambo. Nasib yang memilukan kini akhirnya harus dijalani oleh mantan Kadif Propam Polri yakni Verdi Sambo, di mana perjalanan karirnya begitu manis ketika menjadi seorang penegak hukum. Namun Verdi Sambo kini harus menemui ajalnya dengan dieksekusi mati. Tak mau dirinya dieksekusi mati, sosok ini Sambo akan bongkar semua aib Polri yang selama ini ia tutupi. Lalu, hal apakah yang dibongkar oleh Sambo? Ikuti terus berita ini sampai selesai. Sama, itu sanksi hukumannya tidak boleh terlalu jomplang. Apalagi perkara ini adalah satu perkara dengan 5 terdakwa, ya, yaitu PC, Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal dituntut 8 tahun. Sambo dituntut seumur hidup. Ini terlalu jauh. Kita tidak bicara Eliezer dulu nih, ya. Kalau dinyatakan PC, Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf terbukti ya turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, tuntutan hukumnya tidak boleh terlalu jauh dengan tuntutan Sambo. Oleh karena itu, disparitas ini melekat kepada sikap hakim dalam memutuskan. Pada potensi Sambo akan diturunkan, ya, menjadi angka seperti dimaksud oleh Pak Mahfud menjadi angka. Kemudian ya kalau menjadi angka kan 20 tahun, ya. Iya. Kemudian PC juga, ya. Kuat Ma'ruf sama Ricky Rizal katakanlah dinaikkan, katakanlah menjadi 12 tahun, ya. Nah, disparitasnya ya terhindari. Angka yang terlalu jauh tidak muncul, ini dekat. Nah, ini memenuhi. Memang saya menjawab dengan voice note kadang-kadang, gitu, ya. Jadi begini, tentu yang menghendaki Sambo hukuman mati ini kan pihak-pihak yang tidak suka pada dia, ya. Pihak-pihak, tapi itu personal, ya. Itu dari internal Polri berarti, Pak? Personal, walaupun kalau internal itu personal, ya. Tetapi yang dimaksud oleh Pak Mahfud gerakan bawah tanah itu, saya menganalisis itu dari internal Polri yang bisa dikatakan mewakili institusi, ya, walaupun tidak diakui atau tidak resmi. Yang menghendaki sebetulnya Sambo itu
mendapatkan hukuman yang adil, tetapi tidak hukuman yang maksimal. Iya. Yang hukuman yang adil berapa? Apakah angka 20 tahun atau hukuman seumur hidup? Itu diserahkan hakim, tapi tidak angka maksimal. Kenapa? Mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo akhirnya divonis pidana mati. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengendali kasus pembunuhan Brigadir J menilai jika Verdi Sambo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap ajudannya sendiri, yakni Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Seperti yang kita ketahui, jika sebelumnya Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso memprediksi jika Verdi Sambo akan buka-bukaan tentang pelanggaran perwira Polri lain. Menurutnya, jika Verdi Sambo akan bongkar semua aib bila Sambo divonis mati. Menurut Sugeng Teguh Santoso, upaya tersebut dimaksud dalam bentuk perlawanan Sambo kepada sejumlah petinggi Polri yang selama ini ikut memeriksa dirinya. Kalau Sambo mendapat hukuman mati, dia sedang memperjuangkan hidup dan matinya. Kalau dia mendapatkan hukuman mati, perlawanannya akan mengeras, kata Sugeng Teguh Santoso. Adapun sosok perwira yang dimaksud termasuk pada kesaksian tersangka perkara tambang ilegal Ismail Bolong, yaitu Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto. Diketahui jika pada kasus pembunuhan Brigadir Yosua, Komjen Agus Andrianto ikut memeriksa Verdi Sambo dengan secara khusus, dengan cara khusus, dan dengan perwira tinggi lain seperti Wakapolri Komjen Pol Gatot Edi Pur Pramono dan Kabail Telkam Komjen Pol Ahmad Doviri. Lalu jika mana sampai benar apa yang telah disampaikan oleh Sugeng Teguh Santoso, pastinya banyak orang yang terkejut saat mendengar cerita dari Sambo tentang semua aib Polri. Sebelumnya Verdi Sambo pernah buka suara soal peristiwa dugaan suap hasil tambang ilegal di Desa Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kauti, Kartanegara, Kalimantan Timur. Verdi Sambo berkata jika Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto serta Aibtu Pur Ismail Bolong sudah diperiksa oleh Divisi Propam Polri terkait kasus dugaan tambang ilegal tersebut. Sudah diperiksa, ia sempat, ujar Verdi Sambo ketika usai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sambo juga menyampaikan bahwa usai ia mengeluarkan laporan hasil penyelidikan, berarti pemeriksaan itu sudah selesai. Kata Sambo, LHP itu pun telah dilaporkan kepada pimpinannya ketika menjabat menjadi Kadif Propam. Laporan resmi kan sudah saya sampaikan ke pimpinan secara resmi ya, sehingga artinya proses di Propam sudah selesai. Itu melibatkan perwira tinggi, tutur Sambo. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo pun menanggapi hal itu. Dedi Prasetyo berkata jika Divisi Propam Polri akan menindaklanjuti informasi atau berita-berita yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut termasuk kabar Sambo yang mau membongkar pelanggaran perwira Polri lain. Nanti saya akan tanyakan ke Kadif Propam dan Irwasum. Saat ini belum ada, kata Dedi Prasetyo di Jakarta Selatan tanggal 26 Januari 2023 lalu. Menurut Dedi Prasetyo, jika saat ini masih belum ada informasi dari Irwasum, Polri Komjen Agung Budi Marioto dan Kepala Divisi Propam Polri Irjen Syahardiantono terkait hal itu. Irjen Dedi Prasetyo juga berkata Propam Polri akan menindaklanjuti jika ada informasi. Biasanya isu-isu seperti itu pihak pengawasan internal Irwasum maupun Propam pasti akan tindak lanjuti. Nanti kalau ada informasi akan disampaikan ke teman-teman. Sampai saat ini belum dapat informasi, ujarnya. Bagaimana menurut kalian? Silahkan cantumkan di kolom komentar. Terima kasih telah mengikuti berita ini sampai selesai. Sampai jumpa di berita selanjutnya.